Nur, namaku. Aku terlahir dari sebuah peradaban. Keperempuananku merupakan sebuah tanggung jawab. Aku dipaksa untuk larut dalam sebuah kenyataan. Kenyataan pahit yang tak pernah terbayangkan. Saat ini, usiaku 16 tahun. Dan aku duduk di kelas 1 SMK swasta di desaku. Aku harus berjuang melawan kerasnya kehidupan. Mulai dari menjadi tulang punggung keluarga, menamatkan pendidikan, dan yang terpenting saat ini, aku tinggal berdua bersama adikku. Siti namanya, yang kebetulan memiliki keterbatasan fisik dan mental. Aku harus merawat dan membesarkannya hingga tumbuh dewasa. Karena aku yakin, di balik keterbatasan itu, Tuhan memintaku untuk menjadi kesempurnaan baginya. Dan coba kalian lihat senyumnya. Indah, bukan? Itulah salah satu alasan aku bertahan sampai saat ini. Lek, makan dulu ya. Ya. Di Yuki lagi nih ya. Makan dulu ya. Marina, ting mari makan. Main. Him, ah, 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 ah. Pentralan iyo kena. Nya kan pebenyak male sehat. Tin boleh alen iyo. Marina. Ale tin lemari ngakan. Iyo entar ke toko ya. Nur. Nur. Engki. Sereki. Lengki gelo.
dulu ya. Sampiannya? Kamaknya? Iya, ya apa nih? Ketuhu sengkok nih. Kayak tak kelar dari panas je. Ngapa ngau Kok nangilabang-labang aroma bana buka. Awlokan kok kebe. Maapurum na ban beda dina. Tak sekolah pa. Entannya kan hari Ahad mangken cok gula. Ki puru tepaan mepocokung sambil tulang alek nih kak. Di gula sangguni saya relok-olokan. Mepocokung selip na. Tan jual. Namun lip selip benyaknya. Keng nulang alek. Kalau pas jual ketuku. Ketuku kia ba. Isambial en ba. Ara mun ta isambiya ni. Ko mo to rocap pisakon ni karena iya mun tak melarat ba. Daki ti nabi ko oleh na pesene berin nabi ko ba. Kintannya mun ale tak kare ke babi gula. Kama apa no saringan nikah. Saya pun tak apa. Tikal mon betorak ke gula napa cak. Jago ngading gula sekoni. Pola na eman. Kakan kapang kasang tak jual. Ontong benar, ngucap kutuku senyatanya sengkok sentar nas panas setia ni tempola na mare na ki koncang na sengkok. Tina deki datang koncangan robingko ekonin na pesen na dana ina ya. Engki saya pentaan apa? Di malen sedena. Bahwa di dalam kasa ni kaki puru tapana tulang. Tore lengki gedan mulu tore. Ternya. Oh cak ira na engkok muli engkok ki koncangan na. Ki pon tak apa tikal sebab kantor capek na din pian ki deki gula malas tara tulang ale pas ikeba ketuku. Iya jalan tulang lu ale enak deki baan si mangkata mele tak malam. Ki cak dengan keng seboran kinya gula tak bisa ngaterakin pola na mon bekabek malam deki ale subung perengah. Iya dah tina nak. Kon ini bingko deki lemah-lemah ko ina ya. Tina kok mau lah. Engki-engkinya. Saya Nur. Engki. Deki mun lemang kata darah teng ate jalan ina ya. Engki. Lek. Yo mangkata kan ya. Bantal de toron ngedina kok labu. Mana maina dina ya. Ya. Diki yo mo lena boleh cecel. Ya. Yo mangkata ya. Nene ngedina sena ya. Ya. Main deh baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sampiannya nih kita katanya. Aduh. Aja malah nih. Karen bonnya. Ken luki. Si pon tuto bunga. Iya. Tak sepe bandi Nur. Tingkun waduan banalean. Salah ke badan nalean lengak ruah. Kimon sepena. Sepenya. Udah kama boleh sik lakar keboden nagula ngak nikah. Terus ada kabar Pana? Taoningnya. Sampai makan sebelum napa nikah. Ketikal pon. Kurla gula banale pada sehat. Insyaallah pon biasa dia nggak nikah. Iya. Nikah. Oh benga tapi nempian sekedar. Bah. Makun sedari ya Nur. Kan lah karang mungkinnya. Kan gelak pesan capi nempian, capi na gelak kasa bereda 10 kilo. Sekilo na kan belum ngibu. Kalau bener kan belum polonya, oleh belum polo mpian. Kan belum ibu apa Nur? Cakla busum sa jual kan sepolo ki aku lakulah ruah. Ya Allah, gula pon maki bede na kembian nikahnya. Badan apa mun korang yang ada Nur? Pender dari satos Nur. Engkau aku na beri ke baan. Mapas tak cucur deh iya ban. Ya Allahnya. Wallahi nikahnya gula cucur pon kembian ki. Tore mun empian tak pertaji periksani langsung ke orang toko nah. Mun empian kita pertaja ke gula. Kelak nikah. Meskipun oleh nukun karo sengan nikah lakar dari toko nah, tore periksani boleh ke kasa. Mun empian bakun tak pertaja gulentan gula tak minta gula ikhlas ngibaki capi nempian. Dua apa mun kakek? Ita kira minta pole. Mula ngalak ada yang ada ria. Tanya. Lang-langku keman kakek. Tak cucuran. Mumponnya ya Allah, mumponnya jadi nyambi asmari sepono gula nyari sepono gula pun sebung umurnya. Tore ntar boleh ketoko na torenya. Tore menimpan pakun tak pertaja ke gula tanya aki ke orang toko na. Oh tabah malay lekas ngani ke kurang senapa di nembian. Kurang senapa kurang dupolo ki. Kurang dupolo. Daria. Arya, tak kena satos. Ki kan ngani kenyani ke dinggula pondok nempian malay lekas malay tak ceng lancengi empian malay tak bengi bareng sepon gula sepon sebung umurnya emponnya cek bisa membikinnya. Kakek serakan ini sereda iya Nur. Lang-langku keman kakek. Ambu udah budi kok. Tak pertaja boleh ke kakek. Tadi urusan apa boleh? Tarus urusan apa boleh ke kakek? Emponnya. Masa bertajam piannya. Mau cucurnya. Nek. Cik saking apa? Penemak ki beda. Kobi buat akhir melas hari ya. Sapet. Tak pangkempang orang inang kobi beanle. Si keberadaan ngari ya. Jasa lagi ngepa menemaki bedele.
Mungkin kalian bertanya-tanya, kemana kedua orang tuaku? Pertama, tentang ibuku. Semenjak melahirkan adikku, ibu mengidap penyakit yang membuatnya tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Waktunya hanya dihabiskan di atas ranjang dan terbaring lemas. Dan segala peristiwa itu berawal dari malam itu. Ya, aku masih sangat hafal peristiwa malam itu. Bagiku, malam itu adalah malam jahanam. Malam yang memupuskan segala bentuk pengharapan. Waktu itu, saat aku dan adikku tidur, tiba-tiba dikejutkan oleh ayah dan ibu yang terlibat percekcokan luar biasa. Entah apa yang mereka perdebatkan, tapi yang kulihat ayah begitu marah dan meluapkan kemarahannya kepada ibu. Tidak hanya selesai dengan kata-kata, ayah bahkan sempat kulihat menampar ibu lalu pergi. Semenjak peristiwa itu, kondisi kesehatan ibu semakin labil. Aku takut, aku khawatir. Semua rasa itu berkecamuk dalam benakku. Pada akhirnya, rasa takut dan khawatir itu tiba. Tepat setelah beberapa hari dari peristiwa kejam itu, ibu menghembuskan nafas terakhirnya. Aku kecewa, aku marah, entah kepada siapa. Sementara ayah sampai saat ini tidak pernah lagi menemui aku dan adikku. Kabar terakhir yang ku dengar, dia sudah berkeluarga lagi dan mungkin sudah lupa bahwa di sini ada dua buah hatinya yang merasakan kemarau kasih sayang berkepanjangan. Saat ini tak ada pilihan lain bagiku selain menerima dengan lapang dada dan melanjutkan hidup untuk membesarkan adikku. Rek, iya sekolah dulu ya. Tinem bentak sanorok setia. Alek ning Roma bai. Yo takok. Menemban norok iyo boleh sekolah. Dikit bane cale, pi cakan-cane yu. Iyo tak teroji ya. Alek ning Roma ya, cak toron toko labu, ya. Dikit iyo mula-mule ke sekolah. Bi iyo nyu lagi ni jajan apa? Ya, para lek cuman deman ya, cak toron toko labu ya. Ya, iyo mangkata gelu ya. Ikom. Ikom merah. Assalamualaikum.
dengan surat pendeknya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Baik anak-anak, Ibu absen dulu. Abdul Aziz, Hadir. Abdurrahman, Hadir. Ahmad Anwari, Hadir. Ahmad Fauzi Zain, Hadir, Bu. Agus Wedi, Hadir. Nur Amalia. Ada Bu. Kemana? Biasanya sering sibuk Bu. Sibuk. Masih jualan kali Bu. Gimana? Jualan. Emang biasanya telat atau nggak masuk? Telat Bu. Telat tiap harinya. Iya Bu. Berarti bukan cuma hari ini yang telat. Iya Bu. Yang lain ini ada yang tahu nggak? Ini Nur Amalia kenapa terlambatnya tiap hari? Masih jualan Bu. Jualan gimana? Jualan gorengan di pinggir jalan. Itu emang Nur Amalia punya kerjaan jualan atau gimana? Mau kerjaan itu Bu. Emang Assalamualaikum. Bu, lepas kerja asal telat. Jangan semua narik buat sini balik kan. Kamu si Aki awal jualan. Nur. Dimbang sangat jalan lah. Nah kan ini ke Bu. Sering telat. Oleh iya karena biasa repot aku ringgit jam si jual dia yang naruh non asal sekolah yang di buku ini yang di lingku sudah. Nur, silakan kamu letakkan dulu tasmu, kemudian tunggu ibu di kantor. Baik Bu. Baik anak-anak, ada beberapa hal yang perlu ibu sampaikan kepada kalian. Terlebih bagi Nurjannah, Hasiyah, sama Meli. Umumnya untuk semua siswa-siswi yang di sekolah ini. Khususnya untuk siswa-siswi yang berada di kelas ini. Kalian ini saudara, tidak sepantasnya kalian menghina Nur seperti tadi. Kan kasihan Nur, dia pasti punya alasan tersendiri kenapa dia terlambat setiap hari. Jangan kalian menghina kekurangan dari teman kalian sendiri. apa itu artinya sampean membela Nur? Ya Bu, sudah jelas-jelas tadi Nur telat. Terus sering bawa adiknya ke sekolah. Iya Bu, bukannya Ibu pernah bilang kalau sekolah itu harus fokus dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak terkait dengan sekolah. Kasihan, Meli, Nurjannah, tidak seperti itu. Intinya, setiap kesalahan siswa itu akan ditangani oleh guru. Makanya, kenapa tadi ibu minta buat Nur menunggu ibu di kantor? Ibu yang akan tanyakan langsung pada Nur, kenapa dia bisa terlambat setiap hari? Yang ibu tekankan adalah kalian tidak boleh berperilaku seperti tadi kepada Nur. Coba kalian pikirkan baik-baik. Seandainya kalian ada di posisi Nur, apa yang akan kalian rasakan ketika dicerca dengan ungkapan-ungkapan seperti itu?
Paham ya? Ya sudah, Ibu tidak mau hal ini terulang lagi. Sulaiman, Ibu minta lanjutkan materi kemarin, materi yang minggu lalu kamu tuliskan, Ibu ke kantor dulu. Yang lain silakan ditulis dan tidak boleh ada yang keluar ruangan. Nur, maafin teman-temanmu ya. Jangan dimasukkan ke hati tadi teman-temanmu bilang apa. Anggap saja mereka bercanda. Iya Bu, sebenarnya kalau masalah dihina saya enggak apa-apa. Cuman terkadang teman-teman itu suka berlebihan, bahkan menghina adik saya. Dan terkadang juga saya pun merasa berat hal itu untuk dimaafkan. Seperti itu Bu. Nah makanya kenapa Ibu menyuruh kamu ke sini? Karena Ibu ingin mendengar langsung dari kamu. Kenapa kamu bisa sering terlambat dan lain-lain. Coba kamu ceritakan sekarang sama Ibu. Seperti yang Ibu ketahui, saya kan tinggal berdua dengan adik saya. Saya merasa berat sebenarnya dengan semua ini. Tapi ya mau bagaimana lagi? Saya merasa dengan apa yang terjadi kepada saya sekarang, ini bukan menjadi suatu alasan untuk saya tidak melanjutkan pendidikan sekolah, Bu. Meskipun terkadang saya harus menanggung malu, dihina, karena kondisi hidup saya seperti ini, karena kondisi adik saya dan sebagainya. Dan kenapa saya sering terlambat? Itu karena sebelum saya berangkat sekolah, saya harus menyiapkan sarapan dan memandikan adik saya terlebih dahulu, Bu. Ditambah pekerjaan rumah yang lainnya. Dan mulai saat ini, saya tidak akan membawa adik saya lagi ke sekolah ini. Karena saya tidak tega melihat adik saya dihina oleh teman-teman saya di sini. Apalagi peristiwa kemarin, teman-teman di sini menghina adik saya karena kondisi fisik adik saya, Bu. Meskipun berat meninggalkan adik saya di rumah sendirian dengan kondisi fisik yang seperti itu saya lakukan untuk melindungi adik saya dari hinaan teman-teman saya di sini. Ya sudah, sebenarnya Ibu paham terkait kondisimu. Tapi Ibu sarankan, usahakan kamu datang ke sekolah itu tidak terlambat. Karena prestasimu itu luar biasa, Nur. Dan biar kamu tidak terus-terusan jadi bahan perbincangan dari teman-temanmu. Ya, Bu. Maafkan atas segala kesalahan saya, Bu. Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang kita balik ke kelas dan kamu harus fokus belajar. Percayalah, meskipun adikmu tidak di sini, Allah akan melindungi adikmu. Baik, Bu. Semuanya sudah ditulis? Sudah. Oke, sambil lalu saya jelaskan materi ini, Nur bisa dilanjutkan nulis ya. Baik, Bu. Ya, kekuasaan kongsi dagang VOC. Bu, Ya, mohon maaf. Ini buku saya hilang semua, Bu. kemana?
Nggak tahu, padahal tadi saya bawa. Cetarnya sebenarnya mending. Loh, tapi kamu bawa, Nur. Bawa, Bu. Oke, yang lain. Ada yang menyembunyikan alat tulisnya Nur? Ini kan Nur duduknya sama Meli. Ada Nurjana, ada Razia juga. Gak mungkin kan kalian gak tahu? Atau mungkin kalian bertiga yang menyembunyikan alat tulisnya Nur? Atau di antara kalian bertiga? Kan gak mungkin alat tulisnya Nur itu hilang itu aja. Masa kalian gak tahu? Nur, coba dicari, Nur. Bener-bener gak ada itu, Nur. Nggak ada, Bu. Kosong pas saya. Kalau satu kelas ini gak ada yang jujur siapa yang menyembunyikan alat tulisnya Nur, saya tidak akan melanjutkan penjelasan hari ini. Dan kalian satu kelas akan saya kasih sanksi. Masih tetap tidak ada yang mau mengakui? Ayo silakan. Sulaiman, selaku kamu ketua kelas, tentu kamu tahu siapa yang mengambil alat tulisnya Nur. Mohon maaf Bu, dari tadi saya fokus menulis di depan sehingga saya tidak tahu siapa yang mengambil alat tulisnya punya Nur Bu. Karena tidak ada yang mau mengaku siapa yang menyembunyikan alat tulisnya Nur, silahkan semuanya berdiri. Dan keluar kelas, berdiri di halaman sekolah. Saya akan sanksi kalian dan tidak akan berhenti kecuali ada yang mau mengakui. Silakan keluar kelas sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Nur, silakan masuk. Kenapa? Mohon maaf, Bu. Saya mau izin pulang. Loh, kenapa ini kan masih jam pelajaran, belum jam istirahat juga. Ini, Bu, tadi sebelum... Ya sudah, coba kamu duduk dulu. Sini kamu kenapa? Ya, Bu. Kenapa? Tadi sebelum saya berangkat sekolah, saya lupa kalau tadi saya sedang masak air, Bu. Dan di sana ada adik saya sendiri. Saya takutnya terjadi apa-apa, Bu. Nanti kalau seumpamanya saya sudah sampai rumah dan adik saya tidak apa-apa, saya pasti balik lagi ke sini, Bu. Cuma ingin memastikan adik saya saja. Oh ya, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi saya harap nanti kalau emang nggak ada apa-apa, kamu bisa balik lagi ke sekolah, ya? Baik, Bu. Baik, Iya, Bu. nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Makasih ya, Bu. Ya. Hati-hati Nur. Assalamualaikum. Salam.
tapi etunya sebatang kara tak sanggup nampak aing mata. Hujan malam itu adalah amarah langit pada bumi. Senyap, seakan aku larut dalam paradigma yang salah. Pasrah, jiwaku goyah. Aku hampir saja putus asa. Air mata seakan sudah kering karena dirundung masalah bertubi-tubi sejak kecil.